Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Elmadani Story, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, amin. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Kami doakan semoga sahabat diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang menyelamatkan kepiting emas. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang mengenal sahabat Elmadani Story dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Sudah siapkah mendengarkan ceritanya? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya dan simak sampai selesai. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir pantai, hiduplah seorang pemuda bernama Danu. Desa itu, meskipun sederhana, memiliki pesona yang tak terhingga bagi mereka yang menyukai ketenangan. Sebagian besar penduduknya adalah nelayan, seperti Danu, yang telah terbiasa dengan kehidupan yang penuh perjuangan. Sejak kecil, Danu sudah dikenalkan dengan laut oleh ayahnya, seorang nelayan yang telah tiada. Laut adalah kehidupan bagi mereka, tempat mereka mencari nafkah, tempat mereka bertahan hidup. Setiap pagi, Danu akan mempersiapkan perahunya, memeriksa jaringnya, dan berlayar keluar ke tengah laut. Walaupun hasil tangkapannya tak selalu melimpah, ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Cita-citanya sederhana, ingin hidup tenang dan bisa memberikan kebahagiaan untuk ibunya yang sudah tua. Meskipun hidup di desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Danu merasa bahwa kehidupan di sana begitu berarti. Laut yang luas dan angin sepal-sepal menjadi teman setianya setiap hari. Di balik kehidupan yang sederhana, Danu merasa ada kedamaian yang sulit didapatkan di tempat lain. Setiap hari, ia berlayar melewati perairan yang jernih, menikmati pemandangan matahari terbit yang memukau, atau kadang berlabuh di sebuah pulau kecil yang tak jauh dari desa. Desa mereka memang jauh dari kemewahan, tetapi Danu tahu bahwa hidup itu lebih tentang rasa syukur dan kebersamaan. Ibunya, yang telah membesarkannya seorang diri sejak ayahnya meninggal, selalu mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada materi, melainkan pada kedamaian hati. Namun, meskipun hidup sederhana dan damai, Danu kadang merasa ingin lebih. Ia sering melihat nelayan lain yang berhasil menangkap ikan dalam jumlah banyak, memiliki perahu yang lebih besar dan rumah yang lebih bagus. Suatu saat sedang duduk di beranda rumah sambil memandangi laut yang tenang, Danu berpikir, mengapa aku tidak bisa menjadi seperti mereka? Mengapa nasibku tidak lebih baik? Sebuah hasrat kecil untuk merubah nasib mulai tumbuh dalam dirinya. Tetapi, meskipun begitu, ia tetap berusaha untuk tidak terlalu berharap banyak. Ia masih percaya bahwa hidup itu harus dijalani dengan apa adanya. Pada suatu pagi yang cerah, seperti biasa, Danu berlayar keluar untuk memancing ikan. Ia berusaha mencari spot yang biasanya banyak ikan, namun hasilnya tetap saja sedikit. Ia mulai merasa sedikit frustasi. Dalam perjalanan pulangnya, saat tengah menyisir sekitaran karang yang tidak begitu jauh dari pantai, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh di antara batu-batu karang tersebut. Sesuatu yang bersinar terang, seperti logam, namun berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Dengan rasa penasaran yang besar, Danu mendekatkan perahunya. Begitu ia semakin dekat, ternyata yang ia temui bukanlah benda mati, melainkan seekor kepiting yang berwarna emas, berkilau di bawah sinar matahari pagi. Kepiting itu tampak sangat berbeda dari kepiting-kepiting lainnya yang biasa ia temui. Ia tidak tahu apakah itu sebuah fenomena alam yang langka, atau mungkin hanya sebuah kebetulan. Tapi, kepiting emas itu sangat memikat. Danu merasa seperti menemukan harta karun, sesuatu yang sangat istimewa. Ia tidak tahu apakah ini pertanda baik atau buruk,
Namun instingnya memberitahunya bahwa menemukan makhluk seperti ini adalah sebuah kesempatan langka. Tanpa berpikir panjang, Danu memutuskan untuk menangkap kepiting itu dan membawanya pulang. Ia yakin bahwa ini adalah peluang yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Mungkin, hanya mungkin, dengan menjual kepiting ini, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Dengan hati berdebar, Danu mengikatkan kepiting emas itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam wadah kecil di perahunya. Saat ia melayari pulang, pikirannya terus berputar. Apa yang seharusnya ia lakukan dengan penemuan ini? Menjualnya atau merawatnya sebagai harta yang sangat berharga? Danu merasa bingung. Namun satu hal yang pasti, ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan biasa. Begitu tiba di rumah, Danu memikirkan dengan matang apa yang sebaiknya dilakukan. Mungkin aku bisa menjualnya, lalu uangnya aku gunakan untuk membeli perahu yang lebih besar, atau bahkan memperbaiki rumah kami, pikirnya. Namun, ia juga merasa sedikit ragu. Apa yang harus ia lakukan dengan makhluk langka ini? Keesokan harinya, setelah memutuskan untuk menjual kepiting emas itu, Danu mempersiapkan dirinya untuk pergi ke pasar. Ia tahu, keputusan ini bisa jadi merupakan langkah besar dalam hidupnya, tetapi ia juga merasa sedikit cemas. Setelah makan pagi dan berpamitan dengan ibunya, ia membawa kepiting emas itu dalam sebuah wadah kayu yang diikat rapat, berusaha menjaga agar makhluk tersebut tetap aman. Laut yang tenang pagi itu seolah menjadi saksi dari keputusan yang akan mengubah hidupnya. Danu berjalan kaki menuju pasar yang terletak sekitar 2 jam dari desanya, melewati hutan kecil dan jalan setapak yang berdebu. Pikirannya tidak bisa berhenti mengkhawatirkan nasib kepiting itu. Apakah ia sudah membuat keputusan yang tepat? Namun, di balik kegelisahannya, ada secercah harapan yang terus tumbuh. Pasar itu ramai, dengan berbagai pedagang yang menawarkan ikan segar, sayuran, buah-buahan, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Danu melangkah melewati gerombolan orang yang sibuk bertransaksi, hingga akhirnya ia menemukan seorang pedagang ikan yang tampak tertarik dengan benda yang dibawanya. Pedagang itu, seorang pria bertubuh besar dengan kumis tebal, menyapa Danu. "Apa yang kau bawa itu, anak muda?" tanyanya, matanya meneliti wadah kayu di tangan Danu. Dengan hati-hati, Danu membuka wadah itu, memperlihatkan kepiting emas yang masih hidup. Pedagang itu tampak terkejut dan matanya membelalak. "Kepiting emas?" gumamnya. "Ini sangat langka. Apakah kau menemukannya di laut, anak muda?" Danu mengangguk pelan, merasa sedikit malu dengan perhatian yang begitu besar pada makhluk kecil itu. "Aku tertarik untuk membelinya," lanjut pedagang itu, suara penuh ketertarikan. "Bagaimana kalau aku memberimu harga yang cukup tinggi? Kepiting emas ini bisa menjadi barang yang sangat berharga." Danu terdiam sejenak. Ia merasa bingung, seperti ada suara di dalam dirinya yang berkata untuk tidak menjualnya, tapi pada saat yang sama, ia merasa bahwa kesempatan ini terlalu besar untuk dilewatkan. Pedagang itu melihat keraguannya dan menambah tawarannya. "Jangan khawatir, anak muda. Aku akan memberimu harga yang pantas. Uang itu bisa kau gunakan untuk memperbaiki perahumu atau membeli alat tangkap yang lebih baik." Danu, yang merasa semakin tertekan oleh tawaran itu, akhirnya memutuskan untuk menerima penawaran pedagang tersebut. Ia tahu bahwa dengan uang yang didapat, ia bisa memperbaiki kehidupannya. "Baiklah," kata Danu, suaranya rendah. "Aku akan menjualnya." Pedagang itu tersenyum lebar dan memberikan uang yang jauh lebih banyak dari yang Danu bayangkan. Dengan rasa lega, namun juga sedikit cemas, Danu menerima uang tersebut dan pergi meninggalkan pasar.
Di perjalanan pulang, ia merasa campur aduk. Sebagian hatinya merasa gembira karena uang itu akan memberinya kesempatan untuk memperbaiki hidup, tetapi ada perasaan tak nyaman yang mengganggu pikirannya. Seperti ada sesuatu yang hilang. Kepiting emas itu memang telah dijual, tetapi entah mengapa, Danu merasa seolah telah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Ia menoleh ke laut, tempat di mana kepiting itu pertama kali ia temukan. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah keputusan ini benar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengusik hatinya sepanjang perjalanan pulang. Setiba di rumah, Danu segera menggunakan uang yang ia peroleh untuk membeli peralatan baru dan memperbaiki perahunya yang sudah rusak. Perahunya kini terlihat lebih baik, dan ia merasa sedikit lega. Dengan ini, aku bisa melaut lebih baik lagi, pikirnya. Namun, meskipun ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, ada rasa hampa yang masih mengganggu. Mungkin itu adalah tanda dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan ia temui dalam waktu dekat. Malam itu, setelah makan malam bersama ibunya, Danu berbaring di tempat tidurnya dan mencoba untuk tidur. Namun, matanya tidak kunjung terpejam. Rasa cemas dan perasaan tidak nyaman itu semakin mengganggu. Ia mulai merasa seolah-olah ia telah melakukan kesalahan besar. Sambil menatap langit malam yang gelap, ia berusaha menenangkan diri. Tetapi, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah mimpi datang menghampirinya, membawa pesan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah hari yang panjang dan penuh perasaan campur aduk, Danu akhirnya terlelap dalam tidurnya. Namun, tidur itu bukanlah tidur yang biasa. Tiba-tiba, ia terbangun di tengah lautan yang sangat luas. Ia tak tahu bagaimana bisa sampai di sana, tetapi yang ia tahu adalah lautan itu tampak sangat berbeda. Gelombang ombak yang tinggi seolah bergerak dengan irama yang misterius, dan udara di sekitarnya terasa lebih berat dari biasanya. Danu berusaha untuk berdiri, namun seolah lautan itu menahannya, membuat langkahnya terhenti. Keheningan yang aneh menggantung di udara, dan di tengah-tengah lautan yang gelap itu, sebuah cahaya terang mulai muncul dari bawah permukaan air. Seiring dengan cahaya itu, muncul sosok yang luar biasa, sebuah kepiting raksasa dengan warna emas yang berkilau, tampak begitu megah dan menakutkan. Kepiting itu bergerak perlahan ke permukaan. Setiap langkahnya menghasilkan gelombang kecil yang membuat air laut bergulung. Danu tak dapat mengalihkan pandangannya dari makhluk itu. Kepiting emas yang begitu besar dan bersinar itu tampaknya bukanlah hewan biasa. Itu lebih seperti sosok mitos yang muncul dari kedalaman lautan, mengandung kekuatan yang luar biasa. Rasa takut mulai merayapi hati Danu, tetapi juga ada rasa takjub yang membuatnya ingin mendekat. Tiba-tiba, suara yang menggelegar memenuhi udara. Suara itu bukan hanya terdengar oleh telinga, melainkan juga langsung masuk ke dalam hati dan pikirannya. "Apa yang telah kau lakukan, Danu?" Suara itu bertanya dengan nada yang berat dan penuh wibawa. Danu menatap ke arah kepiting emas itu, merasa terkejut dan ketakutan. "Siapa kamu?" tanyanya, namun suaranya terdengar gemetar. Kepiting emas itu bergerak mendekat dengan perlahan, dan setiap kali ia bergerak, ombak di sekitarnya semakin besar, seolah lautan itu menjadi miliknya. "Aku adalah Raja Kepiting Emas, penguasa lautan yang tak terhingga luasnya. Dan kau, Danu, telah melakukan sebuah pelanggaran besar." Suara itu terus bergema. Danu merasa seperti tubuhnya membeku. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari dari perasaan takut yang kini menguasainya. "Pelanggaran?" Danu bertanya, meskipun ia sudah bisa menebak apa yang dimaksud. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar yang akan datang padanya.
Ya, jawab Raja Kepiting Emas dengan tegas. Kepiting emas yang kau temui dan jual itu bukanlah sembarang makhluk. Ia adalah simbol dari kerajaan kami, sebuah makhluk yang harus diperlakukan dengan kehormatan, bukan untuk dijadikan komoditas yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Kamu telah melanggar hukum kami dengan menjualnya begitu saja, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Suara Raja Kepiting itu semakin terdengar seperti suara dari dalam lautan yang dalam, seolah datang dari sebuah dunia yang sangat jauh. Danu hanya bisa terdiam, merasa sangat kecil di hadapan makhluk yang begitu besar dan berkuasa. Raja Kepiting Emas melanjutkan dengan nada yang semakin keras, kau mungkin merasa bahwa tindakanmu tidak merugikan siapapun, namun tidak ada yang bisa lepas dari akibat dari setiap tindakan. Lautan ini bukanlah tempat yang bisa dimanfaatkan sembarangan. Kau akan merasakan akibat dari perbuatanmu, Danu. Sebagai penguasa lautan, aku tidak bisa membiarkan pelanggaran ini berlalu begitu saja. Danu merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan, namun ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu. Aku hanya berpikir ini adalah kesempatan untuk hidup yang lebih baik, kata Danu, suaranya bergetar. Ia merasa sangat menyesal, tetapi juga bingung tentang bagaimana cara untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Raja Kepiting Emas menatapnya dengan tajam, dan dalam sekejap, Danu merasa seluruh tubuhnya seperti ditarik ke bawah ke dasar laut. Kau harus belajar, Danu. Tidak semua hal yang tampak baik untukmu adalah keputusan yang benar. Kekayaan dan kemakmuran yang datang tanpa dasar yang kuat akan membawa kesulitan dan penderitaan. Aku memberi kamu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Kembalikan apa yang telah kau ambil, dan berjanji untuk tidak lagi mengabaikan kehormatan laut ini. Dalam sekejap, Danu merasa dirinya terbangun dari mimpi itu. Matanya terbuka lebar, dan ia terengah-engah. Ia merasa seperti baru saja menjalani sebuah pengalaman yang sangat nyata, seolah ia benar-benar telah berbicara dengan Raja Kepiting Emas. Ia duduk di tempat tidurnya, tubuhnya masih gemetar. Semua yang baru saja ia alami terasa sangat nyata, dan seketika ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan yang besar. Meski mimpi itu terasa seperti peringatan, ia merasa ada beban berat di hatinya. Peringatan dari Raja Kepiting Emas itu mengingatkannya bahwa tak semua yang datang dengan mudah adalah sesuatu yang baik, dan ia harus lebih berhati-hati dalam setiap keputusan yang ia buat. Danu berbaring kembali, namun malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Pikirannya terus berputar, berusaha memahami apa yang baru saja ia alami. Ada banyak pertanyaan yang muncul, namun satu hal yang pasti, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan itu. Keesokan harinya, meskipun Danu merasa lelah dan terguncang oleh mimpi aneh yang ia alami semalam, ia mencoba untuk melanjutkan rutinitasnya. Namun, perasaan cemas dan ketidaknyamanan masih menggelayuti dirinya. Setiap kali ia beranjak dari tempat tidurnya dan memulai hari, ingatan tentang pertemuannya dengan Raja Kepiting Emas kembali hadir dalam pikirannya, seperti bayangan yang tidak bisa dihapuskan. Ia tak bisa lagi berpikir dengan jernih, dan setiap keputusan yang ia ambil tampak seperti salah. Danu merasa terperangkap dalam perasaan bersalah, namun ia juga tidak tahu bagaimana cara untuk mengubah keadaan. Bagaimana bisa ia mengembalikan kepiting emas yang telah ia jual? Apakah masih ada waktu untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat? Pagi itu, ia kembali ke laut, meskipun hatinya terasa berat. Dengan perahu yang baru saja ia perbaiki menggunakan uang yang diperoleh dari penjualan kepiting emas, Danu melaut lebih jauh dari biasanya. Ia berharap bisa menenangkan pikirannya dan menemukan kedamaian. Namun semakin jauh ia berlayar,
semakin ia merasakan keanehan yang mulai terjadi. Laut yang biasanya begitu tenang dan damai, kini tampak berbeda. Ombak yang biasanya kecil kini terasa lebih besar, dan angin yang semula sepa-sepa kini mulai berhembus kencang, seolah mengingatkannya akan peringatan yang diterima semalam. Setiap kali Danu mengayuh perahunya, ia merasa semakin gelisah. Tiba-tiba, ketika ia melintasi sebuah daerah yang biasanya tenang, sesuatu yang tak biasa terjadi. Laut di sekitar perahunya tampak berputar, seolah ada pusaran air yang tak terlihat, mengarah ke bawah. Danu mulai merasakan perubahan suhu yang aneh di air. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya, seperti ada kekuatan besar yang mengintainya di bawah permukaan laut. Ketika ia berusaha mengarahkan perahunya kembali ke arah pantai, gelombang yang muncul semakin besar, menampar perahunya dengan keras. Danu merasa ketakutan, namun ia mencoba untuk tetap tenang dan mengendalikan perahu. Tiba-tiba, dari kedalaman laut, muncul sebuah sosok besar. Sosok itu tampak seperti kepiting raksasa yang berkilau dengan warna emas yang terang, sama seperti yang ia temui dalam mimpinya. Kepiting emas itu muncul dari bawah permukaan air, gerakan tubuhnya yang besar menciptakan gelombang yang semakin kuat. Danu terkejut dan terdiam, tidak dapat bergerak. Kepiting raksasa itu tampaknya mengambang di udara, hampir seperti menunggu Danu untuk memberi reaksi. Suara yang familiar dari mimpi semalam kembali menggema di telinganya, kali ini lebih keras dan lebih nyata. "Kau belum belajar, Danu?" Suara itu terdengar menggelegar, seperti datang dari dasar laut yang paling dalam. Laut ini memiliki aturan yang tidak boleh kau langgar. Penjualan kepiting emas yang kau lakukan bukan hanya sebuah tindakan biasa. Itu adalah pelanggaran terhadap hukum kami yang telah mengatur kehidupan di sini selama berabad-abad. Danu, yang masih terperangah oleh kemunculan Raja Kepiting Emas, hanya bisa menundukkan kepala. Ia merasa sangat kecil di hadapan sosok yang begitu besar dan berkuasa. Tubuhnya gemetar, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan takut yang tak bisa dijelaskan. Ia ingin meminta maaf, tetapi kata-kata seakan tidak mampu keluar dari mulutnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," kata Danu akhirnya, suara penuh penyesalan. "Aku hanya ingin hidup lebih baik." "Dan itu adalah kesalahanmu." Suara Raja Kepiting Emas itu terdengar lebih keras, memantul di sekitar Danu. Manusia seringkali lupa bahwa hidup yang baik bukan datang dari keinginan semata, tetapi dari kebijaksanaan dalam membuat pilihan. Kau merasa bahwa uang dan perbaikan materi adalah segalanya, tetapi kau mengabaikan kehormatan yang harus diberikan kepada setiap makhluk hidup. Danu semakin terdiam, merasa sesal yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia telah mengabaikan nilai-nilai yang lebih penting dalam hidup. Keinginan untuk memperbaiki hidupnya melalui cara yang instan telah mengaburkan pandangannya, sehingga ia tidak lagi mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang ia ambil. "Apa yang harus aku lakukan, Raja Kepiting?" Danu akhirnya bertanya, hampir putus asa. Ia merasa tidak tahu lagi bagaimana cara memperbaiki semuanya. Raja Kepiting Emas itu menjawab dengan suara yang lebih lembut, meskipun tetap penuh kewibawaan, "Kau harus mengembalikan kepiting emas yang telah kau jual. Bukan hanya untuk mendapatkan ampunan, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan alam yang telah kau ganggu. Kepiting emas itu adalah simbol dari kerajaan kami, dan kehadirannya di dunia ini memiliki makna yang lebih dalam daripada yang bisa kau pahami. Jika kau ingin memperbaiki kesalahanmu, kembalikanlah ia kepada tempatnya." Danu merasa bingung dan cemas. Ia tahu bahwa kepiting emas itu sudah dijual kepada seorang pedagang di pasar, dan ia tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Namun, suara dari Raja Kepiting Emas terus bergema di pikirannya,
mengingatkan dirinya bahwa ia harus melakukan apa yang benar. Hatinya diliputi oleh perasaan bingung, takut, namun juga penuh dengan penyesalan. Aku akan melakukannya, Raja Kepiting. Aku akan mengembalikan kepiting itu, kata Danu dengan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menebus kesalahannya. Dengan tekad baru di hati, Danu mulai berlayar kembali menuju pantai, dengan pikiran yang penuh keraguan tetapi juga harapan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Tetapi satu hal yang pasti, Danu tidak akan pernah lagi mengabaikan pesan yang telah disampaikan oleh Raja Kepiting Emas. Danu melanjutkan pelayarannya menuju daratan dengan hati yang diliputi kebingungan dan kecemasan. Perjalanan kembali ke desa terasa begitu lama, meskipun jaraknya tidak jauh. Laut yang biasanya tenang kini seakan melambatkan perahunya, seakan memberi tekanan pada setiap langkah yang diambilnya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan bersalah yang berat. Mimpi yang ia alami dan peringatan dari Raja Kepiting Emas tak bisa hilang dari pikirannya. Semakin lama, ia semakin sadar bahwa ia tidak hanya berurusan dengan kesalahan pribadi. Ini adalah pelanggaran terhadap hukum alam, sebuah keseimbangan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, semakin dalam Danu merenung, semakin ia merasa tak berdaya. Kepiting emas yang telah dijual kini sudah berada di tangan orang lain, dan ia tak tahu bagaimana cara mendapatkannya kembali. Ia telah menjualnya kepada seorang pedagang yang tampaknya sudah tahu betul nilai dari makhluk langka tersebut. Pedagang itu pasti tidak akan mudah melepaskannya begitu saja, terlebih setelah ia mendapatkan keuntungan besar. Danu bertanya-tanya apakah ada cara untuk mempengaruhi pedagang tersebut atau mungkin memintanya untuk mengembalikan kepiting itu. Tetapi, ia tahu bahwa itu bukanlah keputusan yang mudah. Uang yang diterima pedagang itu sudah pasti digunakan untuk membeli barang-barang yang diinginkannya. Setelah beberapa saat berlayar, akhirnya Danu tiba di pelabuhan desa. Laut yang semula begitu misterius kini tampak lebih damai, namun hati Danu tetap gelisah. Ia menarik perahunya ke daratan dan mengikatnya dengan rapat. Sambil berjalan menuju rumah, pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan. Apakah ia akan bisa menemukan cara untuk memperbaiki semuanya? Bagaimana cara menjelaskan kesalahan ini kepada ibunya yang tak pernah menginginkan apa-apa selain kebahagiaan dan kedamaian? Ia merasa sangat tertekan, tidak hanya karena perasaan bersalah, tetapi juga karena tanggung jawab yang harus ia hadapi. Setelah menyapa ibunya yang sedang duduk di beranda, Danu memutuskan untuk pergi ke pasar tempat ia menjual kepiting emas itu. Ia berharap bisa menemukan pedagang yang telah membeli kepiting tersebut dan mungkin, hanya mungkin, meminta agar ia mengembalikannya. Rasa cemas semakin menggerogoti dirinya. Jalan menuju pasar yang biasa ia lalui terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah yang ia ambil seolah semakin berat, dan pikiran Danu terus berkecamuk. Mengapa ia bisa begitu ceroboh? Mengapa ia tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatannya sebelum bertindak? Setibanya di pasar, suasana seperti biasa, hiruk-pikuk pedagang, pelanggan yang bolak-balik, dan suara tawar-menawar yang terdengar di mana-mana. Danu mulai mencari pedagang yang ia kenal, pedagang ikan yang telah membeli kepiting emas darinya. Setelah beberapa waktu mencari, ia akhirnya melihat lelaki besar dengan kumis tebal itu sedang berbicara dengan seorang pembeli. Dengan hati yang berdegup kencang, Danu mendekat dan berdiri di belakang pedagang itu, menunggu hingga percakapan mereka selesai. Saat akhirnya pedagang itu berbalik, Danu langsung memulai percakapan dengan nada yang penuh keraguan. "Pak, saya ingin berbicara dengan Anda," kata Danu, suara sedikit gemetar.
Pedagang itu menoleh dan mengangkat alisnya. "Ada apa, anak muda?" tanyanya, nada suaranya tidak begitu ramah. Danu merasa sedikit terintimidasi, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Tentang kepiting emas yang saya jual kepada Anda. Saya ingin memintanya kembali." Kata-kata itu terasa berat keluar dari mulut Danu. Ia tahu bahwa permintaannya ini bisa dianggap aneh, bahkan tak masuk akal. Pedagang itu tertawa kecil, namun ada nada sinis dalam tawanya. "Kepiting emas itu sudah jauh lebih berharga dari yang kau bayangkan, Nak. Apa yang membuatmu berpikir aku akan mengembalikannya begitu saja? Itu bukan barang yang bisa didapat dengan mudah. Kau tahu itu." Suaranya penuh dengan keyakinan, seolah ia tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang tindakannya. Danu merasa kecewa, tetapi ia tidak menyerah begitu saja. "Saya tahu saya telah melakukan kesalahan, dan saya ingin memperbaikinya. Tolong, kembalikan kepiting itu. Itu bukan milik saya untuk dijual." Danu memohon, mencoba mengendalikan emosinya yang hampir meledak. Pedagang itu mengamati Danu dengan tajam, matanya menyelidik. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, pedagang itu akhirnya berbicara. "Kau benar-benar serius, ya? Kau tahu, kepiting itu bukan sekadar hiasan. Ia adalah simbol sesuatu yang lebih besar, dan kini kau sudah menyentuh dunia yang tidak kau pahami." Kata-kata pedagang itu membuat Danu terdiam. Ia menyadari bahwa mungkin pedagang itu tahu lebih banyak tentang kepiting emas daripada yang ia kira. "Aku tidak tahu siapa yang memberimu kepiting itu, atau apa yang kau dengar tentangnya, tapi kepiting itu sudah menjadi milikku sekarang. Aku tidak bisa mengembalikannya," lanjut pedagang itu, suaranya semakin serius. "Namun, jika kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, ada satu cara yang bisa kau coba. Tapi itu tidak akan mudah, dan aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak tanpa tahu seberapa besar tekadmu." Danu menatapnya dengan penuh harap, namun juga ragu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, hampir tak percaya bahwa ada harapan untuk mengembalikan kepiting itu. Pedagang itu tersenyum samar, lalu berkata, "Kembalilah ke tempat di mana kau menemukannya, dan cari tanda yang akan menunjukkan jalanmu. Tetapi ingat, bukan hanya tekad yang akan membawamu ke sana, tapi juga keberanian untuk menghadapi apa yang akan datang." Dengan kata-kata itu, pedagang itu berbalik dan meninggalkan Danu dengan perasaan campur aduk, rasa kecewa, namun juga sedikit optimisme. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan masih ada banyak tantangan yang harus ia hadapi. Namun, satu hal yang pasti, Danu tak akan menyerah. Ia akan mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya, bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Danu merasa kebingungannya semakin bertambah setelah percakapan dengan pedagang itu. Kata-kata yang terakhir kali diucapkan oleh pedagang, "Kembalilah ke tempat di mana kau menemukannya, dan cari tanda yang akan menunjukkan jalanmu," terus berputar-putar dalam pikirannya. Ia merasa seperti mendapat petunjuk yang samar, namun juga sangat jelas. Tidak ada waktu untuk ragu atau berpikir lebih panjang. Ia harus segera mencari tanda-tanda itu dan melangkah untuk memperbaiki kesalahannya, atau ia akan terus dihantui oleh perasaan bersalah yang mendalam. Pulang ke rumah, Danu segera mengambil beberapa perlengkapan dasar untuk perjalanan, termasuk sebotol air, sedikit makanan, dan beberapa alat untuk bertahan hidup. Ia tahu bahwa perjalanan ini bisa memakan waktu lama dan mungkin penuh tantangan. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia tak bisa lagi terus-menerus merasa menyesal tanpa melakukan sesuatu yang nyata untuk memperbaikinya.
Ibunya yang sedang sibuk di rumah tidak tahu apa yang terjadi. Danu hanya memberikan salam singkat dan bergegas pergi. Ia tidak ingin membebani ibunya dengan masalah ini, apalagi jika perjalanan ini ternyata berisiko besar. Setelah beberapa jam perjalanan, Danu kembali sampai di tempat pertama kali ia menemukan kepiting emas tersebut. Laut yang dulu tampak biasa-biasa saja kini terasa sangat berbeda. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa, semacam ketegangan yang menggantung di udara. Ombak yang seharusnya tenang tampak lebih keras, dan angin membawa aroma yang asing. Danu berhenti sejenak dan menatap lautan yang luas. Ia merasa bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari pedagang dan mencari tanda-tanda yang mungkin bisa menunjukkan jalan. Ia memulai dengan mengamati sekitar pantai tempat ia pertama kali melihat kepiting emas. Dengan hati-hati, Danu menyusuri bibir pantai, matanya mencari sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Setiap langkahnya terasa semakin berat, tetapi ia tak bisa berhenti. Tiba-tiba, setelah berjalan beberapa waktu, ia melihat sebuah batu besar yang tampaknya tidak pernah ada sebelumnya. Batu itu terletak di pinggir pantai, tepat di tempat di mana ia pertama kali menemukan kepiting emas. Sesuatu yang sangat aneh terjadi pada batu tersebut. Terdapat sebuah goresan yang membentuk pola aneh, seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Pola itu menyerupai gambar seekor kepiting, dengan cangkangnya yang terbuka lebar. Danu tertegun melihatnya. Tanda ini pasti bukan kebetulan. Ia mendekat dan meraba goresan di batu itu. Tiba-tiba, suara gemuruh ombak terdengar lebih keras, dan ia merasakan sebuah getaran kecil di tanah. Seperti ada kekuatan yang mengalir di bawah permukaan. Dengan rasa takut dan sekaligus penuh rasa ingin tahu, Danu menundukkan kepala dan melihat lebih dekat pada gambar itu. Goresan di batu semakin tampak jelas, dan di tengah pola tersebut, ada sebuah titik yang tampaknya lebih menonjol dari yang lainnya. Tanpa ragu, Danu menekan titik tersebut dengan jari telunjuknya. Begitu ia melakukannya, sebuah suara rendah terdengar di sekitar batu, seolah batu itu hidup dan mulai bergema dengan energi yang kuat. Kau telah memilih jalan yang sulit, Danu. Suara itu terdengar begitu dalam dan berat, seperti berasal dari dalam lautan itu sendiri. Danu terkejut, dan tubuhnya bergetar. Ia merasa seolah-olah suara itu datang dari tempat yang jauh, mungkin dari dasar laut yang tak terjangkau oleh manusia. Namun, ia merasa tergerak untuk mendengarkan lebih lanjut. Kamu telah melakukan kesalahan dengan menjual kepiting emas itu. Suara itu melanjutkan, tetapi kamu juga menunjukkan keberanian dengan datang ke sini. Ini adalah ujian untukmu, Danu. Laut ini bukan hanya milik manusia, tetapi milik semua makhluk yang hidup di dalamnya. Keputusan yang kamu buat dapat mempengaruhi keseimbangan alam yang ada di sini. Danu menatap sekitar, mencari-cari asal suara tersebut, tetapi tidak ada yang tampak di sekitarnya. Hanya batu besar itu yang seakan hidup, dan di dalam hatinya ia mulai merasakan sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Suara itu melanjutkan, untuk memperbaiki kesalahanmu, kamu harus kembali ke tempat di mana kepiting emas itu berada. Tidak hanya untuk mengambilnya kembali, tetapi untuk memahami mengapa ia sangat penting bagi kami. Ini adalah perjalanan yang akan mengajarkanmu banyak hal tentang penghormatan, kebijaksanaan, dan keseimbangan hidup. Danu merasa semakin sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengembalikan kepiting emas, tetapi tentang pemahaman yang lebih dalam tentang hidup itu sendiri. Tanpa membuang waktu lagi, Danu meninggalkan tempat itu dan melanjutkan pencariannya. Laut yang tadinya tampak penuh misteri kini terasa lebih hidup baginya.
Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi, tetapi ia tidak tahu pasti apa yang akan menantinya di ujung perjalanan ini. Ia hanya tahu satu hal, ia harus terus maju, belajar dari kesalahan, dan menghormati alam serta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Perjalanan Danu membawa dirinya lebih dalam ke dalam wilayah yang jarang dijamah manusia. Semakin jauh ia pergi, semakin ia merasakan keterhubungan yang kuat dengan laut, dengan alam, dan dengan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, namun juga semakin penuh makna. Ia merasa bahwa ini adalah ujian yang harus ia lewati untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Malam mulai turun, dan Danu melanjutkan perjalanan, berharap akan ada jawaban untuk semua pertanyaan yang kini menghantuinya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di depan, tetapi satu hal yang pasti, Danu akan siap untuk menghadapi apapun demi memperbaiki kesalahannya dan mengembalikan keseimbangan yang telah ia ganggu. Perjalanan Danu semakin mendalam, baik secara fisik maupun emosional. Saat ia menyusuri pantai dan menerobos hutan bakau yang semakin lebat, pikirannya tidak bisa lepas dari pesan yang disampaikan oleh suara misterius dari batu tersebut. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, tetapi ada perasaan aneh yang menuntunnya maju, seolah alam itu sendiri mendukungnya, memberikan petunjuk di setiap belokan, dan menyelimuti hatinya dengan rasa tenang yang sebelumnya tidak ia rasakan. Laut yang biasanya ia pandang sekadar sebagai sumber mata pencaharian kini terasa seperti teman lama yang menyembunyikan rahasia besar. Danu tahu bahwa perjalanannya bukan sekadar fisik untuk mencari kepiting emas yang hilang, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual untuk menemukan keseimbangan antara dirinya dengan alam. Saat hari mulai menjelang sore, Danu akhirnya tiba di ujung wilayah yang belum pernah ia jamah sebelumnya. Laut yang tak jauh di depannya tampak lebih luas, gelombangnya lebih besar dan lebih ganas, seolah memperingatkan Danu bahwa ia telah memasuki wilayah yang berbeda dari apa yang ia kenal. Disinilah petualangannya menuju titik balik. Saat ia berdiri di sana, menatap ke kejauhan, Danu merasa betapa kecilnya ia di hadapan alam yang begitu agung ini. Namun, ada kekuatan yang muncul dalam dirinya, sebuah perasaan bahwa ia bukan hanya seorang nelayan yang mencari nafkah, melainkan seorang penjaga alam yang memiliki peran lebih besar dalam menjaga keseimbangan dunia ini. Langit senja mulai menghiasi cakrawala dengan warna merah jingga yang mempesona, dan angin laut bertiup lembut namun penuh kekuatan, membawa aroma garam yang segar. Dalam suasana yang damai itu, tiba-tiba Danu merasakan kehadiran yang kuat. Ia berhenti sejenak dan memejamkan mata, mendengarkan suara angin yang berbisik lembut di telinganya. Ia mendengar suara yang sangat familiar, suara yang terdengar dalam mimpi-mimpinya. Danu? Suara itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih nyata kali ini. Danu membuka matanya dengan terkejut, dan di hadapannya muncul bayangan besar kepiting emas yang ia cari-cari. Kepiting raksasa itu kini berada di daratan, tetapi tubuhnya terbungkus dalam cahaya yang bersinar begitu terang. Apakah kamu sudah siap untuk memahami pelajaran yang lebih besar, Danu? Tanya suara itu. Danu tak bisa mengelak, ia merasa takjub, tetapi juga penuh kebingungan. Apa maksudmu, Raja Kepiting? Tanyanya dengan suara yang agak gemetar. Kepiting emas itu bergerak perlahan, dan seolah-olah tubuhnya membesar semakin mendekat, membawa Danu dalam keadaan hening yang penuh dengan rasa penasaran. Kepiting emas adalah simbol dari keseimbangan alam. Ia tidak hanya satu makhluk, tetapi merupakan bagian dari kami semua, makhluk laut, manusia, dan seluruh ekosistem ini. Ketika kau menjualnya, kau telah melanggar aturan tak tertulis yang mengatur keharmonisan ini. Tetapi, sekarang, kau telah datang kembali. Itu adalah langkah pertama.
Langkah selanjutnya adalah belajar untuk memahami alasan mengapa makhluk seperti kepiting emas begitu penting bagi kami. Danu mendengarkan dengan cermat, mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Raja Kepiting Emas. Jadi, ini bukan hanya tentang aku mengembalikan kepiting emas itu? Tanya Danu lagi, masih merasa bingung. Raja Kepiting Emas menggelengkan kepala perlahan. Tentu saja, mengembalikan kepiting itu adalah bagian dari penebusanmu. Tetapi lebih dari itu, kau harus memahami nilai dari kehidupan yang ada di sekitarmu. Selama ini, manusia seringkali terlalu terfokus pada keinginan mereka sendiri, pada keuntungan pribadi, tanpa melihat dampaknya terhadap alam. Kepiting emas adalah peringatan untukmu, dan untuk semua manusia yang lupa akan tanggung jawab mereka terhadap dunia ini. Danu terdiam, kata-kata itu masuk ke dalam dirinya seperti aliran sungai yang menenangkan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang terhubung dengan dalam dirinya, sebuah pemahaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa kehidupannya sebagai nelayan bukan hanya tentang mencari ikan atau kepiting, tetapi tentang menjaga keseimbangan yang ada di alam. Setiap keputusan yang diambil, setiap tindakan yang dilakukan, berpengaruh pada dunia yang lebih besar di luar dirinya. Raja Kepiting, kata Danu dengan penuh tekad, saya tidak hanya ingin mengembalikan kepiting itu, tetapi saya ingin belajar bagaimana bisa menjadi penjaga alam. Saya ingin tahu bagaimana saya bisa melindungi ekosistem ini, dan membantu orang lain untuk memahami pentingnya keharmonisan ini. Raja Kepiting Emas tersenyum dengan bijaksana, dan tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya yang lebih terang. Itulah jalan yang benar, Danu. Perjalananmu baru saja dimulai. Tidak hanya sebagai nelayan, tetapi juga sebagai pelindung laut dan semua makhluk di dalamnya. Setiap makhluk memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia ini. Jika kau sungguh-sungguh ingin membantu, maka kau harus belajar untuk bekerja bersama alam, bukan melawannya. Danu merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang luar biasa. Semua keraguan yang ia rasakan sebelumnya mulai menghilang, digantikan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, alam, dan tanggung jawab. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanannya, tetapi kini ia tidak hanya berfokus pada kepiting emas yang hilang. Perjalanan ini lebih besar dari itu. Ini adalah perjalanan untuk menemukan keseimbangan dalam dirinya dan dunia di sekitarnya. Terima kasih, Raja Kepiting. Saya akan mengembalikan kepiting itu, dan saya akan terus belajar untuk menjaga keseimbangan ini, ujar Danu dengan suara penuh tekad. Raja Kepiting Emas mengangguk pelan, sebelum perlahan menghilang ke dalam cahaya yang semakin memudar. Danu berdiri di sana, merenung sejenak. Dunia seolah membuka mata baru baginya, dan ia merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh tantangan, tetapi dengan pemahaman yang baru tentang alam dan tanggung jawabnya, Danu merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kini, ia bukan hanya seorang nelayan biasa, ia adalah seorang penjaga laut yang berkomitmen untuk menjaga keseimbangan alam demi masa depan yang lebih baik. Setelah percakapan dengan Raja Kepiting Emas, Danu merasa hatinya dipenuhi dengan semangat baru. Pemandangan di sekelilingnya seolah berubah, meskipun alam tetap sama. Laut yang luas, angin yang berdesir, dan suara ombak yang bergemuruh kini terasa lebih berarti bagi Danu. Seakan alam itu sendiri memberinya petunjuk, mengarahkannya untuk memahami tanggung jawab yang lebih besar. Ia merasa bahwa perjalanan ini, yang dimulai dengan sebuah kesalahan, kini telah membawanya pada sebuah pemahaman yang mendalam tentang alam dan hubungannya dengan makhluk hidup lainnya. Ini bukan lagi tentang mengembalikan kepiting emas semata, tetapi tentang menjaga keseimbangan yang telah lama terabaikan.
Danu tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Meski ia telah menerima pelajaran dari Raja Kepiting Emas, ia masih harus melanjutkan misi untuk mengembalikan kepiting emas ke tempat asalnya. Namun, kali ini ia memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang harus dilakukan. Ia tidak lagi memandang laut dan segala isinya hanya sebagai sumber mata pencaharian semata. Ia kini melihat mereka sebagai bagian dari suatu ekosistem yang lebih besar, yang saling bergantung satu sama lain. Setiap makhluk hidup, dari yang terkecil hingga yang terbesar, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Namun, Danu juga tahu bahwa untuk melakukan hal itu, ia harus mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ia harus mengajarkan kepada orang-orang di desanya tentang pentingnya menjaga laut dan segala isinya. Ia tidak bisa lagi bertindak hanya untuk keuntungan pribadi. Ia menyadari bahwa keserakahan manusia telah merusak banyak hal di sekitar mereka. Laut yang dulunya kaya dengan kehidupan kini semakin terancam oleh penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran. Semua itu adalah hasil dari ketidakpedulian terhadap keseimbangan alam. Danu merasa bahwa ia harus menjadi contoh bagi orang lain. Ia ingin membuktikan bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan, bukan saling merusak. Dengan tekad itu, Danu mulai menyusun rencana. Ia memutuskan untuk berkeliling desa dan berbicara dengan nelayan lain yang sering ia temui. Ia tahu bahwa untuk mengubah kebiasaan orang lain, ia harus mulai dengan diri sendiri. Ia harus menunjukkan kepada mereka bahwa ada cara yang lebih baik untuk hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Ia mulai mengorganisir pertemuan-pertemuan dengan nelayan lain, mengajak mereka untuk berdiskusi tentang pentingnya menjaga laut dan mempraktikkan metode penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan. Danu menjelaskan bahwa dengan cara yang benar, laut akan tetap memberikan hasil yang melimpah tanpa harus merusak keseimbangannya. Beberapa orang mulai tertarik dengan gagasan Danu, tetapi banyak juga yang meragukan ide-idenya. Mereka berpikir bahwa cara tradisional yang mereka lakukan selama ini sudah cukup baik, dan mereka tidak melihat alasan untuk berubah. Danu tidak menyerah. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa jika mereka bekerja sama, mereka bisa mencapai tujuan yang lebih baik untuk masa depan laut dan desa mereka. Dalam setiap pertemuan, Danu menceritakan kisahnya tentang kepiting emas dan bagaimana ia belajar tentang pentingnya keseimbangan alam. Ia berharap kisah ini bisa menyentuh hati mereka dan membuka mata mereka tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia ini. Suatu hari, setelah beberapa bulan menjalani perjuangan ini, Danu kembali ke pantai tempat ia pertama kali menemui kepiting emas. Ia merasakan sebuah perasaan yang sangat berbeda saat melihat laut itu lagi. Laut yang dulu terasa seperti sekadar tempat mencari nafkah kini terasa lebih hidup, penuh dengan kekuatan dan potensi yang belum sepenuhnya dipahami. Ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya sendiri, sebuah perubahan yang memungkinkan dia untuk melihat dunia ini dengan cara yang lebih dalam dan lebih penuh rasa hormat. Ia berdiri di sana, di bawah sinar matahari yang terbenam, dan merasakan bahwa ia bukan lagi seorang nelayan yang hanya berusaha bertahan hidup. Ia kini adalah bagian dari alam itu sendiri, dan ia tahu bahwa ia memiliki peran yang lebih besar dalam menjaga kelestariannya. Danu akhirnya kembali ke rumah, dan saat itu, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu bahwa jalannya masih panjang, tetapi ia merasa yakin bahwa dengan tekad dan pemahaman yang baru, ia bisa membuat perbedaan. Ketika ia sampai di rumah, ibunya menyambutnya dengan senyuman hangat. Danu tahu bahwa ia harus berbicara dengan ibunya tentang perubahan yang telah terjadi dalam dirinya, tentang bagaimana ia kini berkomitmen untuk menjadi penjaga alam, bukan hanya sebagai nelayan biasa. Ia ingin berbagi cerita tentang perjalanan yang telah ia lalui, dan tentang bagaimana ia melihat dunia dengan cara yang berbeda.
Dengan penuh kebanggaan, Danu mulai menceritakan kisahnya kepada ibunya tentang kepiting emas dan bagaimana ia telah belajar untuk memahami keseimbangan alam. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan meskipun awalnya terkejut, ia merasa bangga dengan perubahan yang terjadi pada Danu. "Anakku, aku selalu tahu bahwa kamu memiliki hati yang besar," kata ibunya dengan lembut. "Aku bangga padamu, Danu. Kamu telah menemukan jalanmu, dan aku akan selalu mendukungmu." Kata-kata ibunya memberikan semangat baru bagi Danu. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang semua orang yang ia cintai, termasuk desanya. Danu merasa bahwa masa depan laut dan desanya ada di tangannya, dan ia bertekad untuk terus berjuang demi kelestarian alam. Ia siap untuk menjalani kehidupan barunya sebagai penjaga laut, dengan tekad untuk memastikan bahwa laut yang telah memberi hidup padanya tidak akan hancur karena keserakahan dan ketidakpedulian. Ini adalah perjalanan panjang, tetapi Danu tahu bahwa ia tidak sendirian. Alam, ibunya, dan masyarakat desanya akan bersamanya dalam setiap langkah. Malam itu, Danu duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Ia merasa sangat kecil di hadapan alam yang begitu luas, namun di sisi lain, hatinya penuh dengan rasa tanggung jawab yang mendalam. Perjalanan yang ia tempuh sejauh ini telah mengubah banyak hal dalam dirinya. Ia bukan lagi hanya seorang nelayan muda yang mencari nafkah, tetapi kini ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Alam dan laut bukan hanya tempat ia mencari rezeki, melainkan tempat di mana ia harus menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa berdiri sendiri dalam perjuangan ini. Ia harus mengajak orang-orang di sekitarnya untuk memahami betapa pentingnya hubungan antara manusia dan alam. Di desa tempat Danu tinggal, sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Sejak kecil, Danu sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras di laut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia mulai melihat adanya perubahan yang meresahkan. Ikan yang dulu melimpah kini semakin sulit ditemukan. Laut yang dulu kaya dengan kehidupan kini tampak semakin sepi. Selain itu, kerusakan lingkungan, seperti sampah plastik yang mengotori pantai dan pencemaran yang merusak ekosistem, semakin mengkhawatirkan. Danu tahu bahwa jika tidak ada perubahan, masa depan laut dan kehidupan mereka di desa ini akan terancam. Oleh karena itu, ia merasa bahwa tanggung jawab untuk melindungi laut tidak bisa hanya diserahkan pada pihak lain. Danu ingin menjadi agen perubahan di desanya, membantu para nelayan lainnya untuk menyadari pentingnya menjaga kelestarian laut. Danu memutuskan untuk lebih aktif berbicara dengan para nelayan. Ia mulai menyusun rencana untuk mengajak mereka berdiskusi tentang kondisi laut yang semakin memburuk dan bagaimana mereka bisa berbuat lebih banyak untuk melindunginya. Danu tahu bahwa ia harus mulai dengan berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Karena mereka semua adalah nelayan yang hidup dari laut, Danu harus menjelaskan bahwa kelestarian laut adalah kunci bagi keberlanjutan kehidupan mereka. Jika laut terus-menerus dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keseimbangannya, maka suatu saat laut akan menjadi kosong, dan mereka akan kehilangan sumber penghidupan mereka. Namun, tidak semua orang di desa Danu menyambut baik ide-idenya. Beberapa nelayan lebih memilih cara lama yang sudah mereka jalani turun-temurun. Mereka merasa bahwa jika mereka berhenti menangkap ikan dengan cara tradisional yang telah mereka lakukan selama ini, maka mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka beranggapan bahwa cara-cara baru seperti konservasi laut atau menangkap ikan dengan metode yang lebih ramah lingkungan akan mengurangi hasil tangkapan mereka. Mereka khawatir bahwa jika mereka terlalu memperhatikan keseimbangan alam, mereka akan kehilangan mata pencaharian.
Danu menghadapi tantangan besar untuk meyakinkan mereka bahwa hal ini justru akan membawa manfaat lebih dalam jangka panjang. Untuk itu, Danu memutuskan untuk menunjukkan dengan contoh. Ia mulai melakukan eksperimen dengan menangkap ikan menggunakan metode yang lebih ramah lingkungan, seperti menggunakan jaring yang lebih selektif atau menggunakan umpan alami yang tidak merusak ekosistem laut. Ia juga mulai mengajak beberapa nelayan yang tertarik untuk mencoba metode tersebut. Pada awalnya, hasil tangkapan mereka memang tidak sebanyak yang biasanya mereka dapatkan dengan cara lama, namun Danu tetap optimis. Ia tahu bahwa untuk melindungi laut, mereka harus bersabar dan memberikan waktu bagi alam untuk pulih. Seiring berjalannya waktu, para nelayan yang pernah meragukan ide-ide Danu mulai melihat hasil yang positif. Mereka menyadari bahwa dengan menggunakan metode yang lebih ramah lingkungan, jumlah ikan yang mereka tangkap pun meningkat secara perlahan. Laut mulai memberikan lebih banyak hasil, dan mereka tidak lagi menemukan sampah plastik yang mengotori perairan seperti sebelumnya. Hal ini membuat mereka sadar bahwa keberlanjutan dan kelestarian laut adalah hal yang sangat penting. Danu merasa lega dan bangga karena perjuangannya tidak sia-sia. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ia merasa bahwa langkah pertama sudah berhasil. Selain itu, Danu juga mulai mengajak generasi muda di desanya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Ia mengadakan berbagai kegiatan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan mempraktikkan hidup ramah lingkungan. Danu percaya bahwa perubahan besar dimulai dari generasi muda, dan jika mereka diajarkan sejak dini untuk menghargai dan merawat alam, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Danu mulai melihat adanya perubahan yang signifikan di desanya. Masyarakat desa, yang awalnya skeptis dan enggan berubah, kini semakin sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Mereka mulai bekerja sama untuk menjaga kebersihan pantai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mengimplementasikan metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan. Perlahan, desa mereka menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitar mereka tentang bagaimana hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Puncak dari perjalanan ini adalah ketika Danu kembali ke tempat di mana ia pertama kali menemukan kepiting emas. Ia berdiri di sana, merenung sejenak, mengenang semua yang telah ia lalui. Ia merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang ia cintai, untuk desanya, dan untuk masa depan laut itu sendiri. Kepiting emas yang dulu ia jual kini menjadi simbol dari perjalanan hidupnya, sebuah pengingat akan betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam dan betapa kecilnya manusia jika tidak bisa hidup selaras dengan alam. Dengan penuh rasa syukur, Danu menatap laut yang kini tampak lebih damai. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah berakhir, tetapi ia siap untuk terus melangkah maju, menjaga laut, dan berbagi pengetahuannya dengan dunia. Ia sadar bahwa satu orang bisa membuat perbedaan, tetapi jika banyak orang bersama-sama berjuang untuk kelestarian alam, maka perubahan besar bisa terwujud. Danu tersenyum, tahu bahwa langkah pertama yang ia ambil dulu untuk mengembalikan keseimbangan alam telah membawa dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Beberapa tahun setelah perubahannya dimulai, Danu berdiri di atas panggung di tengah acara besar yang diselenggarakan di desanya. Ia merasa bangga melihat betapa jauh perjalanan yang telah mereka tempuh. Desanya, yang dulunya penuh dengan kerusakan lingkungan akibat praktik penangkapan ikan yang tidak terkendali, kini telah bertransformasi menjadi sebuah contoh bagi desa-desa lain tentang bagaimana hidup berdampingan dengan alam. Laut yang dahulu tampak sepi dan terancam, kini mulai pulih. Ikan kembali melimpah, terumbu karang yang rusak perlahan-lahan pulih, dan pantai-pantai yang dulu penuh sampah plastik kini lebih bersih dan lebih indah. Semua itu berkat kerja keras dan perubahan yang dimulai dari pemahaman baru yang Danu bawa ke desanya.
Danu berdiri dengan penuh keyakinan di hadapan para nelayan dan masyarakat desa lainnya yang datang untuk merayakan keberhasilan ini. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik yang besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh komunitasnya. Ia merasa terharu melihat banyak anak muda yang kini aktif terlibat dalam menjaga kebersihan laut dan melakukan konservasi alam. Mereka yang dulunya hanya mengandalkan cara lama, kini telah beradaptasi dengan metode yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari perjuangan panjang dan kesabaran. Namun, Danu tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Saudaraku, kita telah menempuh perjalanan panjang. Danu memulai pidatonya dengan suara yang penuh semangat. Ketika saya pertama kali mengajak kalian untuk melihat laut kita dengan cara yang berbeda, banyak dari kita yang meragukan apakah perubahan ini mungkin terjadi. Namun, lihatlah sekarang. Laut kita kembali hidup, ikan kembali banyak, dan pantai kita lebih bersih dari sebelumnya. Semua ini tidak terjadi begitu saja, tetapi karena kita bersama-sama bekerja keras untuk menjaga keseimbangan alam. Danu berhenti sejenak, menatap wajah-wajah para nelayan yang telah menjadi rekan seperjuangannya. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dulu skeptis terhadap idenya. Namun, sekarang mereka berdiri di sampingnya, mendukung upaya-upaya konservasi yang telah membawa dampak positif bagi mereka semua. Namun, kita tidak boleh berhenti di sini, ya lanjut Danu. Perubahan ini adalah langkah awal, tetapi kita harus terus melangkah. Dunia kita terus berubah, dan kita harus terus beradaptasi. Kita harus memastikan bahwa kita tidak hanya menjaga laut kita, tetapi juga mengajarkan anak-anak kita untuk menjaga lingkungan ini dengan lebih baik lagi. Para nelayan dan masyarakat desa memberi tepuk tangan meriah, menyambut semangat Danu yang tidak pernah padam. Mereka menyadari bahwa apa yang telah dicapai bukanlah hasil dari kerja keras satu orang, tetapi hasil dari kerja bersama, dan itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Danu mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah bekerja keras untuk menjaga kelestarian laut dan alam sekitar. Ia juga memberikan penghargaan khusus kepada generasi muda yang telah aktif terlibat dalam gerakan ini. Danu percaya bahwa mereka adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik, dan mereka adalah penerus yang akan terus menjaga keseimbangan alam. Sebagai simbol dari keberhasilan mereka, Danu bersama dengan para pemimpin desa menanam pohon di sepanjang pantai sebagai upaya untuk melindungi garis pantai dan menjaga ekosistem terumbu karang di sekitarnya. Menanam pohon bukan hanya tentang memperbaiki lingkungan, tetapi juga tentang menanamkan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Danu merasa bangga melihat anak-anak yang ikut serta dalam acara penanaman pohon ini. Mereka, yang masih muda, telah diberikan pemahaman penting tentang bagaimana mereka bisa melindungi dunia ini, dan bagaimana menjaga alam adalah tanggung jawab bersama. Danu tidak hanya merasa puas dengan pencapaian ini, tetapi ia juga merasa lebih yakin dengan misinya. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai, tetapi ia merasa bahwa komunitasnya kini lebih siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Dengan adanya perubahan pola pikir yang lebih peduli terhadap lingkungan, ia berharap bahwa desa mereka bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di seluruh negeri. Danu mulai merencanakan untuk memperluas jangkauan gerakan ini, berbagi pengalaman mereka dengan komunitas nelayan lainnya, dan mengajak mereka untuk bersama-sama menjaga kelestarian laut. Namun, Danu juga tahu bahwa perjuangan melawan kerusakan lingkungan adalah perjuangan yang tiada akhir. Selalu ada ancaman baru yang bisa merusak keseimbangan alam, seperti perubahan iklim, polusi, dan perburuan liar. Itulah sebabnya Danu merasa penting untuk terus mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka selalu sadar dan peduli terhadap lingkungan. Ia ingin mereka tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya peduli pada diri mereka sendiri,
tetapi juga pada bumi tempat mereka tinggal. Pulang ke rumah setelah acara itu, Danu duduk bersama ibunya, seperti dulu, di beranda rumah mereka yang sederhana. "Ibu, aku merasa seperti perjalanan ini benar-benar mengubah hidupku," kata Danu, matanya berbinar. "Aku tidak hanya menemukan cara untuk menjaga laut, tetapi aku juga menemukan makna hidup yang lebih dalam. Aku tahu bahwa selama aku hidup, aku akan terus berjuang untuk alam ini. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang masa depan anak-anak kita." Ibunya tersenyum, membelai kepala Danu dengan lembut. "Anakku, aku bangga padamu. Kamu telah menjadi contoh bagi banyak orang. Jangan pernah ragu dengan jalan yang kamu pilih. Alam adalah rumah kita, dan kita harus menjaganya dengan sepenuh hati." Danu mengangguk, merasa lebih yakin dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi ia merasa tenang mengetahui bahwa ia memiliki tujuan yang jelas untuk melindungi dan menjaga alam, agar dunia ini tetap dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Kini, ia tidak hanya seorang nelayan biasa. Ia adalah seorang penjaga laut yang siap terus berjuang untuk menjaga kelestarian alam demi masa depan yang lebih baik.